Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, semangat baru ya. Selamat berjumpa lagi di pembelajaran prakarya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk memulai materi kita hari ini, supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajarannya, diberikan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pembelajaran prakarya, sebelumnya kita mempelajari yaitu aspek pengolahan. Nah, sekarang kita yang akan pelajari di semester 2 ini yaitu kita akan mempelajari aspek kerajinan. Untuk materi kita hari ini dalam bab 1 itu yaitu ada kerajinan fungsi hias. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis desain dengan pengemasan karya kerajinan yang memiliki fungsi hias berdasarkan konsep dan prosedur sesuai wilayah setempat. Di 4.1-nya yaitu membuat karya dengan pengemasan kerajinan fungsi hias berdasarkan desain sesuai wilayah setempat. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik dapat yang pertama mampu memahami pengertian dari kerajinan fungsi hias, yang kedua yaitu mampu menjelaskan jenis kerajinan fungsi hias. Oke, adapun selanjutnya peta materinya. Oke, buat peta materinya yaitu dalam kerajinan fungsi hias. Yang pertama yaitu prinsip kerajinan fungsi hias itu kita akan membahas tentang kerajinan fungsi hias dan modifikasi kerajinan fungsi hias. Dalam kerajinan fungsi hias itu ada produk dan proses, hiasan janur, hiasan lukisan kaca, hiasan tenun serat, hiasan sulam, dan hiasan logam, dan selanjutnya yaitu kemasan produk. Dalam modifikasi kerajinan fungsi hias juga ada produk dan proses, yaitu yang pertama produk modifikasi hasil kombinasi bahan atau teknik, yang kedua yaitu produk modifikasi hasil penyederhanaan dan pengayaan, selanjutnya yaitu kita kemasan produk. Nah, ini peta materi yang akan kita pelajari di bab 1 ya. Oke, selanjutnya ke materi pokoknya. Buat materi pokoknya yang akan kita pelajari hari ini yaitu prinsip kerajinan fungsi hias. Nah, kerajinan merupakan bagian dari seni rupa. Terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional atau kegunaan serta memiliki nilai keindahan. Nah, dalam di kelas 7 kita pernah membuat kerajinan dari bahan serat. Di kelas 8 kita pernah membuat kerajinan dari bahan organik. Nah, dari kerajinan itu membuat kerajinan itu dibutuhkan tentunya kita memiliki tujuan ya. Nah, tujuan dari produk kerajinan itu di sini ada 5 ya. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini yaitu tujuan dari produk kerajinan.
Tujuan dari produk kerajinan itu yang pertama sebagai penghias, yang kedua sebagai benda dipakai, yang ketiga sebagai kebutuhan ritual, dan yang keempat sebagai kebutuhan simbolik, dan yang kelima sebagai kebutuhan konstruktif. Nah, ini kita akan bahas satu persatu ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama dari tujuan dari produk kerajinan. Yang pertama tadi ada sebagian penghias. Nah, kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruangan dan tidak memiliki makna tertentu, itu sebagai penghias. Nah, contohnya di sini Bapak dari kerajinan penghias itu yang pertama Bapak ngasih contoh ada miniatur perahu dari kayu. Ini tujuan dari kerajinan ini hanya penghias. Selanjutnya ada hiasan bunga dari sedotan. Selanjutnya ada figura dari kardus. Nah, ini salah satu contohnya. Sebetulnya masih banyak lagi contoh kerajinan dari tujuannya untuk penghias ya. Oke, bisa dipahami ini sebagai tujuan penghias ya. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu sebagai benda dipakai. Apa itu yang kerajinan sebagai benda dipakai? Nah, kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Nah, dalam benda dipakai ini, kerajinan ini adalah tujuannya untuk digunakan sebagian kebutuhan sehari-hari. Contohnya apa? Nah, contohnya di sini Bapak ngasih contoh tas dari eceng gondok. Selanjutnya ada sendal, selanjutnya ada masker, selanjutnya ada gelas. Nah, ini adalah kerajinan yang dibutuhkan atau tujuannya adalah sebagai benda dipakai. Contohnya kalian membuat masker dari kain, itu tujuannya untuk benda atau tujuannya sebagai benda yang dipakai ya. Oke, nanti kita akan membedakan mana yang kita akan ngasih membedakan mana yang kerajinan sebagai penghias dan mana sebagai benda dipakai. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu sebagai kebutuhan ritual. Nah, kebutuhan ritual ini adalah kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual ya. Contohnya di sini Bapak ngasih contoh keris. Nah, kerajinan keris ini adalah sebagai kebutuhan ritual. Jadi kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan itu kepercayaan dan spiritual ya. Yang keempat yaitu sebagai kebutuhan simbolik. Nah, sebagai kebutuhan simbolik itu adalah kerajinan tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Jadi di kerajinan ini selain berfungsi sebagai hiasan juga berfungsi sebagai melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya di sini ada wayang kulit dan wayang golek, dan selanjutnya ada kain batik parang. Ini adalah sebagai benda atau sebagai kebutuhan simbolik ya. Yang terakhir yaitu yang kelima sebagai kebutuhan konstruktif. Apa itu kebutuhan konstruktif itu? Nah, ini adalah sebagai kerajinan selain sebagai hiasan juga berfungsi sebagai pendukung sebuah bangunan. Jadi dibuat sebagai hiasan
atau berfungsi juga sebagai pendukung sebuah bangunan. Di sini contohnya ada ukiran rumah Troya dan ada pot air mancur. Nah, ini sebagai kebutuhan konstruktif. Jadi kalau ada kerajinan seperti ini adalah ini berfungsi sebagai, selain sebagai hiasan juga, ini adalah sebagai pendukung sebuah bangunan. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya kerajinan yang berfungsi sebagai fungsi hias. Nah, yang tadi yang nomor 1 dan yang nomor 2 ya. Nah, kerajinan yang berfungsi sebagai fungsi hias dan fungsi pakai sama-sama memiliki nilai ekonomis, di mana kerajinan itu sendiri dapat menambahkan nilai jual suatu produk. Jadi sebagai fungsi hias dan sebagai fungsi pakai juga ini memiliki nilai ekonomis ya, di mana kerajinan itu sendiri dapat menambahkan nilai jual suatu produk. Jadi kita membuat kerajinan buat hiasan atau buat pakai itu sama-sama memiliki nilai jual ya, memiliki suatu produk untuk dijual. Nah, kita Bapak sini ada contoh bedanya antara kerajinan fungsi pakai dan kerajinan fungsi hias. Nah, sini Bapak ngasih gambar. Di sini ada bedanya fungsi pakai sama fungsi hias. Nah, di sini ada sebuah kerajinan dari hasil tanah liat yaitu cangkir. Nah, dari fungsi pakai, nah cangkir yang dominan fungsi pakai dapat gunakan sebagai wadah air minum ya. Dari gambar yang pertama, jadi cangkir yang dominan fungsi pakai dapat digunakan sebagai wadah air minum. Sedangkan yang gambar kedua, nah beda lagi, yang gambar kedua cangkir dengan tambahan unsur ornamen. Jadi di gambar yang kedua cangkirnya udah ditambahkan unsur ornamen. Nah, tetap ya, tetap masih dapat digunakan sebagai wadah air minum walaupun udah ditambahkan unsur ornamen. Nah, sedangkan yang gambar yang ketiga, cangkir yang serat dengan unsur estetik tidak untuk digunakan kecuali hanya sebagai hiasan. Jadi itu bedanya fungsi pakai sama fungsi hias. Jadi kita bisa membedakan mana yang bisa fungsinya untuk dipakai dan mana fungsinya hanya sebagai fungsi hias, dan mana yang mempunyai ornamen tapi bisa digunakan ya, masih bisa dipakai. Oke, kasih contoh lagi, satu lagi. Di sini ada sapu tangan yang dominan fungsi pakai, dan di gambar kedua sapu tangan dengan tambahan unsur ornamen. Tetap ini masih dapat digunakan sebagai lap wajah. Nah, sedangkan yang ketiga, yang gambar ketiga, sapu tangan yang serat dengan unsur estetik tidak untuk digunakan kecuali hanya sebagai hiasan. Oke, bisa dipahami bedanya fungsi pakai sama fungsi hias ya. Oke, untuk materi kita hari ini Bapak cukupkan sekian. Jadi tadi pertama kalian harus paham tentang tujuan dari produk kerajinan, yaitu ada 5. Yang pertama sebagai penghias, yang kedua sebagai benda dipakai, dan yang ketiga sebagai kebutuhan ritual, yang keempat sebagai kebutuhan simbolik, dan yang kelima itu adalah sebagai kebutuhan konstruktif. Jadi kalian harus bisa membedakan mana penghias, mana benda dipakai, mana kebutuhan ritual, mana kebutuhan simbolik, dan mana kebutuhan konstruktif ya. Oke, kalau ada pertanyaan atau ada yang kurang dipahami, boleh kita nanti bahas di dalam WA ya. Oke, cukupkan sekian.
dari Bapak. Buat minggu depan kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Untuk materi hari ini Bapak cukupkan sekian. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.